Hello, 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 hello. Welcome back guys di video gua. Oke, gue coba kali ini ya. Gue tuh pengen coba ngasih tahu nih, important banget, kelihatan banget. Harga Bitcoin ini ada nahan di harga tertentu. Entah itu bisa bikin bullish atau bikin bearish. Tapi gue percaya Bitcoin ini bakal turun dulu. Entah ya. Eh, ya gue ya secara TA memang harus turun dulu. Ya, ya, ya. Coba. Oke, biar kalian gak ngejudge gue kalau misalkan gue itu ngata-ngatain Bitcoin bakal turun atau segala macam atau nge-FUD gitu ya, atau buat pasar takut atau gimana. Bukan. Mari kita bahas tuntas di video ini. Oke, sebelum kita bahas tuntas tentang pergerakan Bitcoin ke depannya, gue pengen tahu dulu nih pergerakan market secara global itu gimana. Oke, jadi untuk pergerakan market global, kapitalisasi pasar global kripto itu mengalami penurunan 0,66%. Dan volume turun itu di 22%. Ya, wajar lah ya satu minggu. Cuman ya, harusnya stabil-stabil aja gitu dibanding turun gitu kan. Cuma kalau volume wajar sih. Oke, ini tentang gak heran sih karena memang satu minggu low volatile, low volume, ya itulah market. Oke, jadi di Bitcoin ini sekarang yang gue buat video itu di 98.000 ya. Dia bermain di harga segitu-segitu aja, 97, 98, 96, 98, 97 gitu ya. Dan 24 terakhir dia naik di 24 jam terakhir, 24 jam terakhir itu naik 0,31%. Oke, mungkin kita langsung lanjut aja, kita lihat ke chart. Review. Secara keseluruhan total tadi market cap ya 3,1 triliun. Wow. 3,4 triliun dolar. Secara ini 4 jam. Secara daily, global di total market cap ini akan mengalami kenaikan. Mungkin lebih ke weekly perspektif. Di sini, gue punya analisa bagus banget. Menurut gue ya, cuman gak tahu menurut kalian gimana. Oke, jadi menurut gue di sini ada yang cukup bagus banget. Mana nih? 2016. Oke, selama 2016 halving di 2016. Look at this. Anjay, kecil banget. Wait ya. Oke, halving di 2016. Pergerakannya gak begitu signifikan. Market cap crypto masih sideways lah, bisa dibilang sideways ya. Setelah dia breakout dari sideways-nya itu di tahun, sebenarnya nggak sideways sih, tapi ya tetap lah, maksudnya pergerakan impulsifnya tuh nggak di 2016 ya. Kita bisa lihat pergerakan impulsifnya tuh di 1 tahun setelah halving. Oke, kita lihat breed gitu. Oke, naiknya itu dari 2017 awal hingga ke 2017 akhir. 2018 itu udah mulai mengalami penurunan. Kita lihat di halving 2000 berapa ya? 20. Ya, 2020. Lihat. Dia malah terkoreksi karena mungkin efek pandemi juga ya. Di sini dia terkoreksi. Jadi total market cap itu mengalami penurunan. Naiknya itu di 1 tahun setelah halving. Nah, di sini. Ya, ini mungkin ada efek habis pandemi, terus sirkulasi uang meningkat, dia kenaikannya di akhir tahun 2020. Mulai naik sampai ke tahun 2021. Oke, akhir tahun 2021. Sama ya. Kalau di sini Desember menuju Januari, ya, dari 1 Januari itu langsung turun, di sini dikurangi 2 bulan, November. Dan kenaikan di waktu lalu itu 3.700%. Yang di cycle 2020 itu 296%. Dan ketika gua samain garisnya ke sini, ya kan, ini sama nih, gua samain garisnya ke sini, ini dia naik 71% untuk market cap crypto global ya, seluruh market cap crypto. Jadi
gue tarik garis dari all time high. Sorry, ini all time high. Bentar ya. Nah, itu naik sekitar 74,69%. Oke, jadi perkiraan market cap kripto itu naik ke 5 triliun US dollar. Lalu apa impactnya lalu apa impactnya ke kripto? Lalu apa impactnya ke Bitcoin? Udah malam, ngantuk kayaknya. Oke. Jadi, ngaruhnya ke Bitcoin apa? Yang pertama, siklus Bitcoin atau siklus kripto kenaikan itu biasanya kenaikan terutama di Bitcoin. Dan kedua itu di altcoin, terutama di top cap, maksudnya market cap yang paling tinggi lah ya, Ethereum, BNB, mungkin XRP sekarang. Yang ketiga Solana, ya gitulah ya, maksudnya cap yang tinggi lah, 10 besar atau 5 besar market cap. Terus ke mid cap yang 100-an, 200-an, 300-an sampai 500 itu mid cap. Lalu di atas 500 sampai ribuan itu low cap. Jadi ada berapa siklus tuh? Bitcoin, altcoin, top, mid, low. Berarti 4 ya. Bitcoin, high, market cap, mid cap, low cap. Ada 4. Jadi yang pertama itu Bitcoin. Kita lihat. Bitcoin. Dia lagi masa koreksi. Kalau kita ngaca dari halving sebelumnya itu naik 138%. Jika kita narik yang sama ke sini, ini range sama ya, nggak gua naikin gua turunin, enggak. Maksudnya nggak gua kurangin gitu, enggak. Di sini kita narik di sini. Society 1 tahun, oke. Kita narik dari 1 tahun sebelumnya. Nih, 1 tahun setelah halving, 2024, 1 tahunnya di 2021. Harusnya ini 1 tahun sih. Nah, di sini ya, Desember, kita lihat di sini 2025. Oke, dari close candle akhir tahun ya di sini. Berarti ada potensi Bitcoin itu naik ke 130-an. Ya. Oke. Ini pasti nggak? Kalau bilang pasti, kemungkinan ya nggak juga pasti gitu. Maksudnya ada kesempatan ke sana lah. Gitu. Bahkan bisa lebih banyak, beberapa analis yang bilang 150, 200, 300, bahkan 500 ya. $1.000 gitu. Bahkan yang paling gila lagi ada $1 juta Bitcoin gitu. Cuman optimisnya dalam jangka waktu mungkin Q1 itu bisa di $150.000. Jadi area sini lah, 140, 130, 150 lah di area situ. Oke, untuk jangka pendek ya, kita lihat ke perspektif daily. Bitcoin di perspektif daily ini masih struktur bullish karena belum break di struktur bullishnya ya. Jadi kalau misalkan ini dia bakal berubah struktur ketika dia break di area sini. Oke, di area sini. Sorry, area sini. Ketika dia ada turun di bawah area 52.500, dia bakalan break ke bawah again di bawah 50.000. Tapi chance lebih kecil karena 2025 itu waktunya cryptocurrency terbang. Banyak para analis optimis bahwa cryptocurrency itu bakal naik. Bahkan dari tahun 2024 ya, yang misalkan 40.000, 50.000 itu naik ke 100.000 aja susah. Tapi banyak yang bilang ketika sudah 100.000 bertahan di 100.000 ke 120, 130, 150 bahkan ke $200.000 itu sangat mudah. Karena apa? Karena yang pertama banyak apa ya?
banyak apa ya, inflow yang masuk dari ETF, ya kan? ETF aja udah banyak. Oke, ETF inflow ya, kita lihat ETF inflow. Nah, sorry, set nah gitu. Dari juta dolaran Bitcoin inflow. Dari Bitcoin inflow, di sini ada total berapa? 35 miliar dolar. Ya, miliar nggak sih? Ya kan? Ini ribuan dikali jutaan. Jutaan ditambah 3, ya benar. Kurang lebih miliar ya, 35 miliar. Kalau gue salah, koreksi di bawah kolom komentar. Oke, 35 miliar dolar. Ini nggak sedikit gitu. Inflow dari Bitcoin. Ya kan? Belum lagi kalau misalkan kripto hype, itu ada ETH. Altcoin itu hype. Dari ETH. ETH udah punya ETF. ETF dari ETH itu udah ada 2 miliar juta kan jadinya. Miliar dolar. 2 miliar dolar. Itu cukup wow. Ya, jadi banyak gitu. Jadi banyak peminatnya lah. Banyak demand-nya lah. Demand positifnya. Dari nanti apa? Pemerintahan AS ya. Donald Trump, dia juga pro kripto. Mungkin nanti negara-negara lain ikutan. Terus apa lagi? Ya, pokoknya dari ya banyak lah gitu ya. Banyak. Terus juga dari price action, ini masih bearish structure. Ya kalau misalkan aman-aman ya, dia nggak bakalan break di garis ini. Nah, garis yang gue buat ini, misalkan di range 80 gitu, 87.000, dia nggak bakalan break ke bawah lagi. Kalau misalkan break ya dia bisa mencapai ke area sini, line sini di area 60.000, 70.000. Ini kalau break dari area 87.000 ya, gitu. Oke, jadi di sini masih ketahan di harga area 90 sampai 91.000. Itu sangat bagus. Oke, kita coba turun lagi ke 4 jam. Jadi di sini bakal kelihatan kira-kira Bitcoin itu masih di struktur biasa apa enggak. Di 4 jam itu strukturnya udah kembali ke bearish karena di sini terbentuk change of character. Jadi sebenarnya apa yang gue bilang di awal, kalau misalkan Bitcoin itu bakal turun terlebih dahulu karena lihat pergerakan harga di 4 jam. Ini enggak, mungkin lebih ke flash down aja ya. Jadi kayak di sini nih, turun langsung naik lagi gitu. Lebih ke ngambil likuiditas aja. Liquidity grab ya, itu dia. Mungkin para trader tahu ya. Ini di liquiditas market, dia bakal ngambil di liquiditas ini. Mungkin bisa dilihat, gue make indikator ini ya, liquidity swing. Oke, di sini kita bisa lihat seberapa banyaknya likuiditas yang ada di sini. Kecil lagi guys. Ya pokoknya di sini ada likuiditas ya. Jadi kita bisa lihat di Coinglass ada liquidity heatmap. Kita bisa di sini dulu lihat, di sini ada ini likuiditas. Kemungkinan, oke, jika kalian trader nih ya, area di sini udah di retest berapa kali? Berkali-kali kan, ya kan? Berarti di sini banyak likuiditas teman-teman. Di sini retest, di sini retest, di sini retest. Jadi kemungkinan para trader, ya trader atau bermain futures atau margin gitu kan, itu bakal nge-lag. Ya, ini dia. Oke. Di sini bakal naruh stop loss di area sini. Entah di sini atau di sini gitu kan. Pasti kemungkinan di sini sih, nggak mungkin jauh banget. Di sini. Mungkin nyari amannya di sini ya. Kan biasanya naruhnya di sini ya, di candle terakhir gitu. Buntutnya. Nah, kemungkinan lebih lebihin dikit itu dia nyari aman. Di sini kemungkinan. Ya, di area sini lah ya. Dari sini gitu. Nah, bakalan ke sana gitu. Nah, di mana gue bakalan apa? Nggak kaget ketika Bitcoin ke arah sana gitu. Karena tujuannya adalah untuk mengambil likuiditas di area sini. Mungkin bisa gue gambarin deh ya, likuiditas di area sini maksud gue. Ini di area sini teman-teman. Ini gue merahin deh biar enak. Nah di area sini teman-teman.
Hey, nah, OBD, OB atau target, target, target dan BTC gitu ya. Sini deh, entah itu apa namanya lah, gue namanya target dan BTC misalnya. Dia bisa aja kayak gini nih. Salah. Hey, salah. Right. Nah, dia bisa aja kayak gini. Ini ke atas, misalkan ke atas, ini turun, ini ke atas, ini turun, ke atas, ini naik, terus naik ke atas. Bisa saja seperti itu. Atau gini ya, yang cari base di sini gitu kan. Cari base di sini mungkin sekitar 2 mingguan gitu atau semingguan nyari base di sini baru nanti breakout ke atas dan lebih tinggi. Atau bisa juga dia langsung begitu break ke bawah seperti ini ya, flash down gitu seperti ini. Dan langsung ke atas. Jadi kayak begitu menyentuh area sini, area 90.000 gitu kan, ngambil area grade apa? Area likuiditas di bawah sini. Ini 90, area 89, 88 sampai 90 ya. $90. Dia bakal diambil, turun ke sini, cep, baru ke atas lagi. Dia langsung flash ke atas karena memang banyak likuiditas banyak buyers di sini lah gitu. Dan likuiditas yang di sini gitu banyak. Jadi dimakan dulu biar likuiditas buying itu pada kena stop loss semua, kena keliquid semua dan gasnya banyak gitu. Jadi pendorongnya banyak. Jadi cepat lah untuk naik. Sama kayak gini. Ini banyak yang memang beli order di sini. Jadi ketika harganya di sini langsung naik lagi. Jadi mengalami shadow panjang atau buntut panjang. Nanti kemungkinan ya entah itu ya. Maksudnya kalau misalkan ada jam lagi, kalian gak bakalan kaget. Jadi gue bukan nge-fat kalau misalkan Bitcoin bakal turun. Enggak. Jadi kalau misalkan Bitcoin turun, kalian punya target. Oke, Bitcoin turun kemana nih? Jadi Bitcoin itu analisa gue bakal turun ke area 88.000 sampai ke 90.000. Area sini kalian bisa buy order mungkin, buy limit order. Itu analisa lagi ya. Ini analisa gue. Jadi analisa kalian, coba kalian analisa lagi. Jadi biar tidak terketiplak ngikutin analisa gue. Oke? Ya. Jadi ini analisa gue. Dia bakal ke area bawah, lalu ke atas lagi. Kenapa bisa ke bawah? Oke, pertanyaannya itu kan. Kenapa lu bisa nyebut ke bawah gitu? Oke, karena lihat. Lower high belum ditembus. Nah, lower high belum ditembus. Ya kan? Nggak tahu pagi. Karena ini minggu, jadi dia lihat konsolidasi saja di sini. Nggak tahu besok pagi. Kalau misalkan besok pagi atau ya di hari-hari market buka lah ya, Senin sampai Jumat katakanlah, dia langsung break Senin, break dan close candle di hari Senin itu di atas harga 100.000 ya di sinilah misalkan, atau impulsif di sini gitu, dia naik plus hijau close di sini misalkan, dia bisa lanjut naik langsung ke entah itu di sini ke area 108 ke ATH sebelumnya atau cetak ATH baru. Oke. Atau kondisi buruknya yang tadi gue bilang, dia bakal turun dulu. Kalau market buka di hari Senin itu turun, katakanlah dia ngebuat ini kan udah ngebuat base, terus dia otomatis impulsif turun, brek gitu ke bawah. Nah ini ada kemungkinan yang itu ke bawah segini gitu ya, segini gitu, brek ke bawah, itu ada kemungkinan harga bakal menuju ke 88.000 sampai 90.000 area sana. Jadi jangan kaget ketika Bitcoin akan turun. Kita ambil posisi atau pantau di area yang gua merahin. Jadi jangan kaget teman-teman, jangan panik ketika BTC turun karena memang bakal ada likuiditas yang cukup ketika di harga 90.000, di bawah 90.000 ya. Itu teman-teman. Mungkin coba kita lihat ya. Karena ya gue belum lihat lagi liquidity map. Liquidity heat map. Oke, yang jelas gue udah ada di data investasi. Nah, ini dia. Bukan. Nah, di sini liquidity map. Oke. Kita lihat di perspektif 30 hari. Kejadian gak ya? Enggak. Terus
ini liquidity guys, sorry. Gitu. Oke, kita lihat. Nah, cocok nih. Kita ke satu bulan one ya. Kayaknya gedean. Oke, di sini aja nggak apa 90 ya. Nah, kurang gede kali. 3 bulan. Coba kita lihat. Ya, jadi ada cukup likuiditas di area 90-an ya. 88.000 sampai 90.000. Di sini ada likuiditas 200 juta dolar, teman-teman. Lihat. Jadi kalau misalkan harga ke bawah sini, ke harga 88.000, 88.500, ya pokoknya 88 sampai 90 ya yang gue bilang. Area situ, banyak yang ke liquid. Sekitar 200, kalau dari data sekarang itu 200-an juta dolar. Ya, jadi banyak bensin di sini teman-teman. Nah, jadi kalau misalkan harga Bitcoin ke bawah dan koreksi sampai sini, itu bakal adanya ya kayak gini lah ya. Mengalami kayak gini. Gue udah berulang-ulang kali ngomong. Jadi biar kalian itu nggak kaget. Oke? Karena apa? Karena gue bilang bisa ke bawah itu karena ya ini. Dia belum break di area lower high-nya. Jadi kalau misalkan dia udah break dan ngebentuk change of character, breaknya contohnya kayak gini lah ya, ada di effects. Nih ya kita lihat aja di effects. Dia udah bentuk change of character. Jadi dari gue spill aja lah, nanti gue bakal jelasin. Jadi dia bakal turun dulu baru naik lagi. Gitu. Nah kalau Bitcoin, ini belum ada kepastian nih, asik. Belum ada kepastian. Jadi kalau ketika dia turun ke bawah, dia bakal ada potensi ke sini. Kalau ke atas, dia bakal ya ke atas lagi. Entah itu cetak ATM baru, atau dia kena reject di ATM sebelumnya. Oke, catat ya. Itu analisa dari gue. Dan kita udah ada terbukti liquidity heatmap. Di sini ada likuiditas yang cukup untuk dia menjatuhkan ke atas, ke bawah dulu dan ke atas gitu kan. Oke, dan dari sisi market cap secara keseluruhan juga dia udah ngebentuk change of character. Jadi mungkin dia koreksi dulu baru dia naik. Begitu juga sama BTC. BTC juga mungkin koreksi dulu baru dia naik. Ya kebetulan gitu ya. Kita tunggu aja dengan waktu. Kita lihat besok apakah dia bakal turun atau itu gimana waktu. Oke, mungkin itu yang bisa gue kasih teman-teman. Ya itu mungkin dari gue dan see you, bye bye. Gue gak bakal edit sekali lagi ya video ini. Setiap video yang gue buat gue gak bakal edit. Jadi apapun ocehan gue akan masuk ke dalam video. Bye bye.